Oke, jumpa lagi dengan saya Freddy. Kali ini kita akan coba membahas 6 cara ampuh untuk menghilangkan rasa malas. Sebelum masuk ke pembahasan, terlebih dahulu saya minta bantuan ke teman-teman supaya teman-teman bisa support channel saya dengan cara klik tombol subscribe, like, dan komen. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, sebelum masuk ke materi yang saya informasikan terkait apa itu yang dinamakan rasa malas dan gimana cara ampuh menghilangkan rasa malas seperti itu ya. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang mampu menghindari diri dari rasa malas seperti itu ya. Seaktif dan serajin apapun teman-teman, di sini pasti suatu saat teman-teman bisa merasakan rasa malas. Nah, bagaimana kalau rasa malas bekerja sudah melanda? Tidak ada jalan lain kecuali melawan rasa malas tersebut dan mengusirnya jauh-jauh dari diri serta pikiran dari teman-teman. Seperti itu. Bagaimana caranya? Berikut 6 cara ampuh untuk mengatasi rasa malas yang melanda di teman-teman. Oke, yang pertama, jangan pernah menunda. Jadi ini adalah sebuah hal yang sederhana tapi kerap diabaikan. Kebiasaan buruk yang memicu rasa malas adalah sering menunda-nunda menyelesaikan tugas atau pekerjaan. Sekali saja teman-teman menunda, maka ini justru akan menambah besar rasa malas di diri teman-teman. Semakin ditunda akan semakin memperbesar rasa malas karena beban pekerjaan semakin besar. Karena itu segera lakukan apa yang menjadi pekerjaan teman-teman ya. Jangan dibiarkan berlarut-larut dan terus menumpuk. Dengan menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, teman-teman akan terbebas dari beban yang menumpuk. Dengan demikian, teman-teman bisa terhindar dari sergapan rasa malas karena tidak ada tumpukan file pekerjaan yang harus diselesaikan saat itu. Lebih menyenangkan melihat file yang masih menumpuk atau file yang sudah selesai dikerjakan. Jadi di sini poinnya teman-teman, ketika ada suatu pekerjaan, teman-teman tidak perlu menunda-nunda kerjaan, jadi selesaikan saat itu juga. Kalau misalnya teman-teman itu ada pekerjaan katakanlah 3 gitu ya, nah teman-teman tidak mengerjakan pada saat itu juga, maka untuk informasi nantinya teman-teman akan malas gitu ya. Kalau misalnya teman-teman katakanlah 3 pekerjaan itu, teman-teman mungkin istirahat katakanlah sambil menonton TikTok ataupun Instagram, maka itu akan jadi larut-larut. Jadi pekerjaan itu akan terpending hingga akhirnya teman-teman akan jadi malas. Nah, saran saya untuk informasi, ketika teman-teman ada pekerjaan 3 pekerjaan tersebut, maka teman-teman harus segera menyelesaikan saat itu pun juga gitu ya. Jadi jangan dipending-pending gitu. Jangan ditunda-tunda tapi cepat dikerjakan. Itu poin yang pertama. Kemudian untuk poin yang kedua, ukur kemampuan diri teman-teman. Hanya teman-teman yang tahu persis kemampuan teman-teman yang sebenarnya. Coba amati butuh berapa lama teman-teman bisa mengerjakan, atau targetnya berapa lama gitu ya. Apakah butuh 4 jam? Apakah butuh 5 jam? Nah, itu teman-teman yang tahu batasannya seperti apa gitu ya. Jadi selanjutnya teman-teman bisa mengevaluasi, bisa selesai dalam tepat waktu itu atau justru lebih cepat daripada target gitu ya. Teman-teman bisa menangkap poin yang saya berikan. Oke, kemudian dengan mengetahui kemampuan diri teman-teman, secara tidak langsung teman-teman sudah berupaya untuk menghilangkan rasa malas ya. Target yang teman-teman canangkan juga bisa mendorong teman-teman menyelesaikan tepat waktu dan menjauhi rasa malas. Jadi hanya teman-teman yang tahu batas kemampuan teman-teman, menargetkan harus berapa lama saya bisa mengerjakan untuk pekerjaan itu gitu ya. Jadi teman-teman bisa untuk ditargetkan seberapa besar atau seberapa cepat target itu gitu. Itu poin yang kedua. Kemudian poin yang ketiga yaitu atur to-do list gitu. Buat daftar kegiatan harian teman-teman dengan sebuah catatan. Bisa dilakukan di laptop ataupun bisa dilakukan di notepad di smartphone. Banyak ya teman-teman ya
Di era digital ini, di smartphone, contohnya di iPhone, kemudian di Android, itu banyak aplikasi yang ada notepad-nya. Jadi teman-teman di situ buat catatan tersendiri. Biar apa fungsinya? Biar tidak lupa. Ketika teman-teman ada, katakanlah ada pekerjaan 5 gitu ya, itu di note. Apakah nomor 1 sudah selesai, nomor 2 sudah selesai, atau bahkan nomor 3, 4, 5 sudah selesai atau belum. Kalau misalnya teman-teman sudah selesai, bisa dicentang ataupun diklik done atau oke gitu ya. Fungsinya apa? Buat pengingat teman-teman ya, gitu ya, supaya kedepannya teman-teman tidak lupa pekerjaannya itu apa saja yang belum selesai gitu. Itu untuk poin yang ketiga teman-teman ya. Kemudian untuk poin nomor 4, ini biasakan bangun pagi teman-teman. Ini penting sekali. Jadi cara lain menghilangkan rasa malas adalah dengan membiasakan diri bangun pagi. Dengan terbiasa bangun pagi, tubuh akan terasa lebih segar dan bersemangat. Jadi teman-teman bisa lebih siap menjalani hari-hari dengan lebih bertenaga dan penuh energi di sini ya. Jadi penting sekali terbiasa bangun pagi itu ya. Jadi teman-teman kalau misalnya menghindari rasa malas, bisa dilakukan di step 4 ini dengan cara teman-teman bangun pagi ya. Contohnya setelah subuh gitu ya, bagi yang beragama Islam itu teman-teman bisa untuk berolahraga dan sebagainya gitu ya. Itu bisa mengurangi rasa malas teman-teman kalau misalnya teman-teman tidur gitu ya. Kemudian kebiasaan begadang hanya akan membuat teman-teman menjadi sering bangun siang gitu ya. Sehingga ketika teman-teman bangun siang, maka cenderung akan lebih malas menjalani rutinitas harian. Hormon penyemangat yang muncul di pagi hari sudah terlanjur menghilang dari tubuh teman-teman gitu. Jadi seoptimal mungkin ketika teman-teman ada pekerjaan yang menumpuk gitu ya. Jadi teman-teman dibatasi targetnya sampai jam berapa. Jangan terlalu larut malam. Karena apa? Karena itu bisa membuat teman-teman di pagi harinya itu telat bangun. Sehingga untuk informasi yaitu tadi, pagi kalau misalnya teman-teman itu mengantuk suasananya, jadi kurang energi ketika mengerjakan tugas ataupun pekerjaan yang terpending di malam hari tersebut. Jadi sebisa mungkin teman-teman harus bisa untuk menargetkan hal tersebut. Jadi seoptimal mungkin ya, seperti yang saya jelaskan tadi, itu teman-teman kalau misalnya mengerjakan sesuatu itu jangan sampai larut malam. Jadi ditarget sampai jam berapa, biar keesokan harinya teman-teman tidak bangun siang gitu. Itu poin yang keempat. Kemudian nih poin yang kelima, istirahat yang cukup. Nah itu berkesinambungan ya dengan poin keempat. Kelelahan menjadi faktor yang cukup berpengaruh dalam menciptakan rasa malas gitu. Ketika tubuh teman-teman lelah, dapat dipastikan semua semangat pun akan luntur. Yang tersisa adalah keinginan untuk istirahat dan akhirnya memancing untuk berleha-leha. Ya itu tadi berkesinambungan dengan poin 1, 2, 3, 4 itu. Oleh karena itu ya teman-teman ya, untuk menghilangkan rasa malas akibat badan yang lelah, jangan paksa tubuh untuk mencapai batas. Istirahatkan secara cukup ya teman-teman ya, terutama di malam hari saat semua organ tubuh tengah melakukan proses revitalisasi. Jangan sampai istirahat Anda kebablasan atau istirahat teman-teman kebablasan. Jika ini terjadi, yang muncul bukan rasa segar ya setelah beristirahat, tapi rasa malas karena badan sudah terlalu banyak diajak santai gitu ya. Jadi poinnya seperti yang saya informasikan tadi teman-teman ya, kalau misalnya istirahat yang cukup itu bisa membuat sinergi dari tubuh kita itu menjadi segar ya gitu ya. Sehingga kalau misalnya teman-teman istirahat yang cukup juga itu bisa membuat peranan pikiran itu otomatis menjadi lebih fresh gitu ya. Kalau misalnya teman-teman sudah capek, istirahat, jangan scroll Facebook ataupun Instagram gitu. Itu juga bisa berpengaruh menjadikan teman-teman istirahatnya larut malam, sehingga untuk informasi besoknya teman-teman bisa bangun kesiangan dan jatuhnya bisa menjadi malas gitu. Oke, tips yang terakhir yaitu berolahraga gitu ya teman-teman ya. Berolahraga secara rutin di pagi hari itu akan memacu aliran darah teman-teman. Metabolisme tubuh pun mampu bekerja dengan maksimal. Dengan berolahraga,
adrenalin teman-teman akan muncul dan memicu semangat untuk berkreativitas. Jadi penting ya teman-teman ya, berolahraga itu bisa untuk menjadikan semangat, sehingga untuk informasi teman-teman bisa menjadi fresh ya, pikirannya menjadi semangat lagi, dan pastinya akan terhindar dari rasa malas seperti itu. Coba teman-teman bisa meluangkan waktu ya sejenak ya, mungkin 30 menit bahkan sampai 45 menit. Contoh berolahraganya itu apa? Contohnya teman-teman bisa sit up, kemudian lari di pagi hari, itu juga bisa. Itu juga menurut saya pribadi itu lebih mudah ya teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman bagi pekerja kantoran dan sebagainya, kalau misalnya nge-gym kan butuh waktu seperti itu. Jadi teman-teman bisa melakukan untuk berolahraga seperti katakanlah sit up ya, seperti itu. Kemudian bisa juga untuk lari pagi seperti itu ya. Mungkin 20 sampai 30 menit cukuplah seperti itu. Jadi rasa malas adalah hal yang manusiawi ya teman-teman ya, dan bisa dialami oleh siapa saja gitu. Tapi bukan berarti teman-teman boleh membiarkan diri dilanda rasa malas terus menerus. Jadi teman-teman bisa untuk terapkan cara-cara seperti yang saya informasikan di awal tadi ya, tips untuk menghilangkan rasa malas. Jadi poinnya ada 6 ya teman-teman ya. Seperti yang saya informasikan tadi, teman-teman bisa dicoba ya untuk informasi tersebut. Siapa tahu nanti teman-teman bisa mengurangi ya rasa malas ketika teman-teman mengaplikasikan tips yang saya berikan. Sekian dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat bagi teman-teman dan semuanya ya. Jangan lupa teman-teman bisa dukung saya dengan cara klik tombol subscribe, like, dan komen ya, supaya kedepannya saya lebih berkreasi lagi dan bisa untuk berkarya lagi tentunya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.